saya Reta Minieri dengan NPM A1J022027 Pendidikan Non-Formal Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan presentasi saya bab 7, yaitu sekolah sebagai suatu sistem, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai dengan materi dalam pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama, pendidikan sistem. Yang kedua, sekolah sebagai suatu sistem. Yang ketiga, input sekolah. Selanjutnya, proses sekolah. Selanjutnya, output sekolah. Dan yang terakhir, outcome sekolah. Baiklah, bagi teman-teman yang belum pernah mengetahui ini atau belum paham, simak video ini. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pendidikan sistem. Sistem menurut Oxford English Dictionary adalah sekumpulan hal yang paling berhubungan dan saling bergantungan sehingga membentuk suatu kesatuan yang kompleks. Suatu keseluruhan terdiri dari bagian-bagian yang telah disusun dengan teratur menurut skema atau rencana tertentu. Pandangan pendidikan suatu sistem menurut Combs dapat dilihat dalam dua hal. Yang pertama, pendidikan secara mikro dilihat dari hubungan elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam usaha pendidikan. Yang kedua, pendidikan secara makro menjangkau elemen-elemen yang cakupannya lebih luas. Baiklah, pembahasan yang kedua yaitu sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem mencakup beberapa komponen, di mana diantaranya komponen-komponen tersebut saling terdiri dari beberapa faktor, dan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya saling terkaitan sehingga membentuk suatu sistem. Komponen-komponen dari sistem sekolah terdiri atas masukan input atau proses, keluaran langsung atau yang disebut dengan output, dan keluaran tidak langsung dinamakan dengan outcome. Selanjutnya, input sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan input sekolah? Nah, jadi teman-teman, input atau masukan adalah segala sesuatu yang diperlukan suatu sistem sekolah yang menghasilkan keluaran yang diharapkan. Nah, input atau masukan terdiri dari tiga. Yang pertama, masukan baku merupakan siswa termasuk karakteristiknya. Yang kedua, masukan instrumental yaitu merupakan guru, sarana dan prasarana, kurikulum, dana, dan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, masukan lingkungan. Nah, ini merupakan segala sesuatu yang berada di luar lingkungan sekolah. Baiklah, selanjutnya ada proses sekolah. Menurut Sagala, proses adalah perubahan dalam suatu objek atau organisme, khususnya tingkah laku atau perubahan psikologis. Proses juga merupakan segala kegiatan yang dilakukan oleh sekolah, termasuk segala proses yang terjadi di dalam sekolah atau kelas dalam rangka mengubah masukan untuk menghasilkan keluaran yang ditargetkan. Proses di sini mencakup kegiatan belajar mengajar, kegiatan pengelolaan sekolah, serta kegiatan administrasi sekolah. Selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan output sekolah. Nah, output atau pengeluaran merupakan hasil dari proses, yaitu menghasilkan lulusan sesuai dengan standar tertentu dan tentunya sesuai dengan harapan memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat, orang tua, dan pemerintah. Nah, jadi teman-teman, output pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari suatu prestasi mutu lulusan sekolah. Jadi lulusan dari sekolah tersebut menjadi cerminan orang menganggap mutu sekolah itu bagaimana. Pembahasan yang terakhir yaitu outcome sekolah. Nah, teman-teman ada yang udah tahu belum apa itu outcome? Nah, jadi outcome merupakan keluaran yang tidak langsung atau kebalikan dari output yang menentukan berhasil atau tidaknya sistem sekolah. Nah, jadi outcome pendidikan sebagai suatu sistem dapat dicerminkan dari mutu lulusan sekolah dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau dapat bekerja. Baiklah, itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya, baik dari kata, bahasa, penyampaian, dan pembahasan. Nah, teman-teman jangan lupa klik link di deskripsi untuk mengisi latihan soal sebagai evaluasi video pemahaman. Nah, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.